Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia R dengan NIM H0523048 dari Prodi PGSD kelas B 2023 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perubahan Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Dosen pengampu Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Adapun pembahasan yang pertama adalah perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Poin yang pertama, kurikulum KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang biasa juga disebut sebagai Kurikulum 2006 merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengambilan kurikulum. Adapun prinsip kurikulum KTSP yang pertama adalah berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, prinsipnya beragam dan terpadu. Dan yang ketiga, tanggapan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir, menyeluruh dan berkesinambungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan seperangkat rencana dengan aktivitas pembelajaran sedemikian rupa, sehingga menghasilkan peserta didik yang siap menghadapi kehidupan abad ke-21 yang penuh tantangan. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyiapkan dan mengantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21. Pengembangan kurikulum 2013 yang dikembangkan telah memperhatikan tantangan internal, tantangan eksternal, dan penyempurnaan pola pikir serta penguatan tata kelola kurikulum. Pembelajaran kurikulum 2013 berlangsung dalam bentuk aktivitas pembelajaran di sekolah, kelas, masyarakat, dan lain sebagainya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Profesor Insinyur Muhammad Nuh DA mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik yang mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi dan lain sebagainya. Ada beberapa perubahan-perubahan yang ada dalam kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama, perubahan standar kompetensi lulusan. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill. Yang kedua, perubahan standar isi. Perubahan standar isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran. Yang ketiga, perubahan standar proses. Perubahan pada standar proses ini berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif dan menyenangkan. Beberapa konsekuensi akibat perubahan substansi tersebut, di antaranya yang pertama, penambahan jumlah jam belajar di sekolah dasar.
Yang kedua, penambahan jumlah jam belajar di SMP. Yang ketiga, penambahan jumlah jam pelajaran agama. Yang keempat, jumlah mata pelajaran dikurangi, tapi jumlah jam belajar ditambah. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Pada Februari 2002 lalu, Kementerian Pendidikan resmi meluncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat dan bakat. Jadi para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan passion yang dimilikinya. Tujuan kurikulum merdeka yang pertama menciptakan pendidikan yang menyenangkan, yang kedua mengejar ketertinggalan pembelajaran, dan yang ketiga mengembangkan potensi peserta didik. Adapun prinsip kurikulum merdeka yang pertama, mengubah USBN menjadi asesmen kompetensi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keleluasan sekolah untuk meneguhkan kelulusan sesuai dengan Undang-Undang Sikdisnas. Yang kedua, mengganti ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi akan mengukur kompetensi berpikir kritis seperti literasi, numerasi, dan karakter sebagai problem solving secara personal dan profesional yang berlandaskan pada praktek di level internasional. Sementara pada ruang lingkup karakter diukur dari unsur penerapan nilai pendidikan profil Pancasila di sekolah. Yang ketiga, meminimaliskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan performa guru di kelas. Pembahasan yang kedua, antisipasi kurikulum yang akan datang. Kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum untuk masa depan, dalam hal ini kurikulum sebagai fokus pendidikan dalam membentuk generasi baru, yaitu kurikulum dikembangkan untuk mengembangkan kehidupan masa depan dengan bentuk dan karakteristik masyarakat yang diinginkan bangsa, sehingga bisa memenuhi kualitas yang diperlukan di kehidupan masa mendatang. Kurikulum yang akan datang harus disusun berdasarkan sosial budaya masyarakat. Kurikulum disusun bukan harus berdasarkan nilai, adat, cita-cita masyarakat saja, tetapi juga harus berlandaskan semua dimensi kebudayaan seperti kehidupan keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Pembahasan yang ketiga, komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, komponen kurikulum KTSP yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan dasar dan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Yang kedua, komponen struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan. Struktur kurikulum KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi yang dikomunikasikan ke dalam kelompok mata pelajaran. Yang ketiga, komponen kalender pendidikan. Yang keempat, silabi dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabi merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang kedua, komponen kurikulum 2013 yang terdiri dari tujuan. Yang kedua, materi atau isi. Lingkup materi standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang aktif, interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Dan keempat, evaluasi. Yang ketiga, komponen kurikulum merdeka, yaitu terdapat tujuan kurikulum merdeka. Yang kedua, materi atau isi. Yang ketiga, strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Dan yang terakhir, komponen evaluasi.